Putra bungsu Jokowi, Kaisang Pangarep memastikan sang ayah tidak akan mendaftar sebagai calon ketua umum PSI. Apakah PSI tidak masuk kalkulasi Jokowi untuk beraktivitas dalam politik? Untuk mengulasnya telah bergabung bersama kami analis politik Adi Praetno dan Wakil Ketua Umum Jokowi Mania, Andi Azwan. Selamat malam Mas Adi Praya, selamat malam Bang Andi. Selamat malam, Selamat malam, Bang Andi. Selamat malam. Baik, saya ke Mas Adi terlebih dahulu. Mas Adi, Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia Kaisang Pangarep memastikan bahwa Presiden ke-7 Joko Widodo tidak mendaftarkan diri sebagai calon Ketua Umum PSI. Menurut Anda, indikasi apa dari langkah Jokowi ini? Ya, saya kira Jokowi itu ingin mempersilahkan kepada anak-anak muda PSI untuk mengakselerasi bagaimana PSI ini kemudian tumbuh dan berkembang. Tentu saja berjuang untuk mempertahankan bagaimana masa depan politiknya di masa-masa yang akan datang. Tapi secara prinsip sebenarnya satu hal yang saya tangkap bahwa ketika Jokowi kata Kaisang dipastikan tidak maju, sebenarnya semua karir politik Jokowi itu sudah paripurna. Wali Kota Solo, Gubernur Jakarta, dan mantan Presiden 2 periode. Jadi sebenarnya tidak ada jabatan politik apapun yang melampaui itu semua. Saya menduga Pak Jokowi itu secara legal formal tidak akan menjadi bagian dari partai politik tertentu, tapi secara prinsip bahwa orang-orangnya Pak Jokowi yang selama ini dianggap sebagai duplikat dari politiknya Pak Jokowi akan terus bagaimana mengibarkan kekuatan politik mereka, tentu sebagai upaya untuk mengonsolidasi kekuatan politik mereka menyongsong pertarungan politik di masa yang akan datang. Nah, yang kedua sebenarnya Mbak Rara, tanpa Jokowi menjadi ketua umum PSI sekalipun, tanpa Jokowi berKTA PSI sekalipun, saya kira memang publik tahu bahwa salah satu kiblat terbesar dari PSI itu adalah Jokowi, dan kita juga tahu bagaimana PSI menjadikan Jokowi itu sebagai magnet sekaligus ideologi politik perjuangan mereka. Bahkan dalam banyak hal, kader-kader PSI mengatakan bahwa ya mereka itu adalah anak didik, anak murid yang segala sesuatunya memang tegak lurus dengan perintah Jokowi. Oleh karena itu, tanpa menjadi ketua umum PSI sekalipun, saya kira PSI di masa-masa yang akan datang pastinya mengikuti segala hal yang diinstruksikan oleh Jokowi. Saya kira di situ sebenarnya yang saya tangkap. Oke, baik, ke Bang Andi dari pendukung Jokowi ataupun dari relawan, bagaimana merespon keputusan Jokowi untuk tidak maju menjadi caketum PSI? Ya, makasih Mbak Rara. Seperti yang kami duga sebelumnya, bahwasanya memang seharusnya Pak Jokowi tidak bergabung dengan PSI. Karena PSI ini kan trademarknya itulah Partai Anak Muda. Dan di situ sudah ada Mas Kaisang di sana. Yang kami harapkan adalah beliau kalau ingin terjun di politik, beliau bisa membuat partai sendiri yang nantinya akan menjadi legasi beliau ya untuk generasi yang akan datang. Karena dengan adanya partai sendiri yang dibuat oleh beliau, artinya seluruh relawan-relawan pendukung beliau dan juga para simpatisan, baik pengusaha, akademisi, ya, aktivis dan sebagainya bisa bergabung di partai yang dibidani oleh beliau. Karena dengan itu saya rasa nanti gagasan-gagasan beliau ya dan juga pandangan-pandangan beliau selama menjabat selama 10 tahun sebagai presiden ini bisa menjadikan satu landasan nantinya untuk diterapkan untuk pada program-program di partai tersebut dan dapat dijalankan dengan baik di bawah koordinasi beliau. Baik, ataupun juga ya. Tadi ada katakan Pak Jokowi sebaiknya harus membuat partai sendiri. Namun bagaimana kemudian apabila ternyata Pak Jokowi ini memilih berlabuh di partai lain, di partai yang besar seperti Golkar misalnya? Ya, kalau berlabuh Partai Golkar itu adalah alternatif yang kedua yang menurut saya sangat baik gitu loh. Karena terus terang saja membangun sebuah partai itu kan nggak gampang, walaupun beliau ini secara branding personalnya cukup kuat untuk menarik para konstituen dan juga para simpatisan ya, karena juga mendirikan partai ini kan pasti dengan dana logistik yang cukup besar untuk itu. Tapi menurut saya itu tidak masalah kalau Pak Jokowi ingin mendirikan partai tersebut. Dan yang kedua, kalau mengenai dengan Partai Golkar, ini adalah jalan pintas yang paling bagus sebetulnya. Artinya biar bagaimanapun seluruh partai yang ada di parlemen itu ya menginginkan Pak Jokowi bergabung di
partainya masing-masing itu. Tapi yang menurut saya yang paling baik itu adalah dengan Golkar. Dan Golkar juga sangat terbuka untuk Pak Jokowi untuk bergabung di sana. Walaupun beliau tidak lagi mempunyai kans untuk maju menjadi calon presiden. Tapi dengan tangan dingin beliau, saya rasa beliau akan menciptakan ataupun juga akan mendorong kader-kader potensial dari Golkar untuk maju sebagai calon presiden nantinya kalau beliau bergabung di Partai Golkar. Oke, saya akan kembali ke Mas Adi. Mas Adi, ini dari segi kalkulasi politik, apa konsekuensinya jika Jokowi kemudian tetap memilih untuk berada di luar partai politik, atau apa dampaknya jika Jokowi memilih salah satu partai politik kecuali PSI? Ya, sebenarnya dengan atau tanpa berpartai sekalipun, Jokowi itu pastinya akan dianggap sebagai salah satu figur yang dinilai punya kekuatan dan magnet politik dalam setiap pertarungan politik. Tapi karena politik kita itu harus mensyaratkan pertarungan apapun itu harus dari partai politik, menjadi penting sebenarnya kalau Pak Jokowi itu menjadi bagian dari partai politik tertentu. Kita tahu bahwa calon presiden, anggota dewan, dan mayoritas kepala-kepala daerah adalah mereka yang sebenarnya sangat diorkestrasi dan kemudian mapping politiknya sangat ditentukan oleh partai politik, tidak bisa atas nama perseorangan. Jadi dalam konteks itulah kemudian wajar kalau kemudian jika Pak Jokowi itu ada kesan didesak oleh para pendukungnya untuk segera menentukan kemana pilihan politiknya sebagai partai politik, karena suka tidak suka di negara kita ini kan lobby-lobby politiknya itu didasarkan atas kepentingan politik bersama. Itu satu ya. Nah yang kedua, kalau Pak Jokowi bergabung dengan partai politik tertentu, ya pastinya harus dikalkulasi, terutama sebagai apa sebenarnya Jokowi yang kemudian menjadi bagian dari partai politik. Misalnya kalau masuk ke partai-partai seperti Golkar atau seperti yang lain, ya mungkin Pak Jokowi akan dianggap seperti PDIP dulu, anak kos-kosan, anak kontrakan gitu ya. Dan kemudian tidak punya privilege bagaimana menentukan arah partai-partai yang nantinya akan diikuti oleh Pak Jokowi. Tapi kalau Jokowi di PSI, kan problemnya adalah ini adalah partai kecil, ibaratkan orang pakai baju, ya bajunya sebenarnya kekecilan untuk ukuran Pak Jokowi yang sudah punya nama besar, mantan presiden, mantan gubernur, dan wali kota Solo. Oleh karena itu yang saya lihat mungkin inilah yang sedang dihitung betul oleh Jokowi jika bergabung dengan PSI ataupun dengan partai-partai yang lain. Partai-partai besar mungkin sangat layak untuk bagi Jokowi, tapi belum tentu ada karpet merah semacam veto player yang bisa memastikan bahwa Jokowi akan memainkan peran strategis di dalamnya. Dan pada saat yang bersamaan kalau misalnya memilih PSI ya tentu saja harus diakui secara bergen politik partai ini kan tidak terlampau dihitung kekuatan politiknya, meski secara bersamaan, secara kepartaian sampai detik ini yang ahlan wa sahlan, yang welcome, terbuka secara terang benderang kepada Pak Jokowi ya hanyalah PSI, dan kita tahu bahwa partai politik yang per hari ini secara definitif, secara total memberikan dukungan politik ke Jokowi, tak lain dan tak bukan adalah kawan-kawan PSI. Saya kira memang di situ konteksnya Rara untuk Pak Jokowi ya, rumitnya plus dan minus apakah di luar ataukah di dalam sebenarnya. Oke, baik Bang Andi, dari pendukung sendiri, dari relawan, apakah menginginkan Pak Jokowi ini sebaiknya berada di bawah naungan partai politik atau di luar partai politik, berada di balik layar seperti itu? Ya Mbak Rara, seperti yang saya infokan tadi, saya rasa semua relawan itu menginginkan beliau itu mendirikan partai politik sendiri, karena itu adalah wadah berhimpun dan juga seluruh pejuang-pejuang Pak Jokowi yang mendukung beliau, baik dari wali kota sampai beliau jadi presiden, dan juga banyak sekali simpatisan-simpatisan ya yang hadir ya, yang menginginkan beliau juga mendirikan partai politik itu. Bukan hanya dari akademisi tadi yang saya katakan, dari aktivis, maupun juga dari pengusaha-pengusaha. Dan bahkan juga mungkin ya, dari yang sudah menjadi tokoh politik di partai politik yang eksis, mungkin saja mereka juga akan bergabung di sana karena magnitudenya beliau itu kan cukup besar, bagaimana bisa mendapatkan suara yang signifikan pada pemilu yang akan datang gitu. Yang jelas ya semua dikembalikan kepada Pak Jokowi gitu. Baik. Tinggal melihat bagaimana apakah momentumnya cukup kuat untuk bisa mendirikan langsung ataukah dalam pemikiran beliau lebih simpel bergabung di partai politik tertentu. Ya itu kami semua menyerahkan kepada beliau untuk melakukan itu. Yang jelas bahwasanya
kami ini semua menurut lah, ya kami nawacokna lah, apabila Pak Jokowi bergabung ya, seluruh relawan-relawan itu pasti akan bergabung dengan beliau kalau beliau mendirikan partai tersebut. Begitu Mbak Nana. Baik, Bang Andi, Mas Adi, terima kasih telah berbincang bersama kami malam hari ini dalam Prime Time News. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.